Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjut ya di sini di video konfigurasi Cisco Season A200-301 pada modul Superlab kedua. Oke, di Superlab kali ini untuk topiknya ada VLAN and trunking, DHCP server, router on stick, switch SVI, routing AGRP, OSPF, setelah itu mutual redistribution, DNS, web server, dan terakhir access list. Untuk topologinya seperti ini. Jadi nanti di sini ada dua routing ya yang bekerja di layer 3, ada routing OSPF dan AGRP. Nanti kita akan belajar meredistribusi kedua routing tersebut. Nanti endingnya semua PC bisa saling berkomunikasi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman menonton video ini secara bertahap ya, dari Superlab 1 sampai dari Cisco CCNA part 1 dan part 2. Baik, di sini kita akan mulai dari part 1 dulu, basic configuration. Seperti biasa di sini kita konfigurasi hostname yang sesuai hostname pada switch dan router ya, sesuai label, dan kita konfigurasi enable script yaitu SID. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 intermediary device yang harus kita konfigurasi. Mulai dari switch 1 dulu teman-teman. Enable, di sini kita masuk config terminal, hostname, switch 1, enable sync SID. Oke, kita masuk ke switch 2 di sini. Enable config terminal, hostname, switch 2, NASEC SID. Setelah itu kita masuk ke router 2 di sini. Enable config terminal, hostname, RTR2, NASEC SID. Oke, masuk ke router 3. Enable config terminal, hostname, router 3, SID. Masuk ke bawahnya di switch 3. Jadi kita konfigurasinya berurutan ya teman-teman, supaya tidak bingung. Enable script SID. Ini kenapa saya NASEC? Karena itu singkatan ya teman-teman. Jadi di Cisco Packet Tracer itu tidak apa-apa disingkat juga. Enable config terminal, hostname SV4, NASEC SID. Oke, masuk ke MLS di sini. MLS 1, terminal MLS 1, NASID. Masuk ke switch 5 di sini. Enable config terminal, hostname switch 5, NASEC SID. Masuk ke switch 6. Enable config terminal, hostname switch 6, NASEC SID. Oke, masuk ke router 1. Enable config terminal, hostname, router 1, NASEC. Sebentar, ini salah. Oke. Masuk ke router 4. Enable config terminal, hostname, router 4, NASEC SID. Oke, masuk ke router 5 di sini. Mana nih? Nah, di sini router 5. Hostname router 5, NASEC SID. Oke. Terakhir masuk di MLS 2 di sini. Enable config terminal, hostname, MLS 2, NASEC SID. Selesai teman-teman. Sudah selesai. Di sini kita dapat 13% ya untuk completion ya. Dan di sini kita masuk ke part 2.
configure VLAN and trunking di switch 1, 2, dan router 2. Berarti di sini ya, di router 2 kita bikin VLAN and trunking. Di switch 1 dulu, ada VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10-nya FA berapa ini? FA 2 sampai 3 ya. Oke, ini VLAN 20-nya FA 4 sampai FA 5. Kalau misalkan teman-teman nggak kelihatan portnya, digeser-geser aja, nanti juga kelihatan sendiri. Kita bikin VLAN 10, name-nya VLAN 10, lalu kita bikin VLAN 20, name-nya VLAN 20. Oke, kita masuk ke INT rank FA 2 sampai 3. Switch mode akses, switch akses VLAN 10. Jangan lupa spanning tree port face ya. Oke, konfigurasi spanning tree port face, allowed VLAN, nanti dibikin DHCP server, DNS-nya 100.2. Setelah itu bikin VLAN router 2 nomor pertama. Oke, seperti biasa teman-teman. Lalu untuk 4 sampai 5 dia masuk ke VLAN 20, spanning tree port face, masuk ke FA 1 di allow di VLAN ya, INT FA 01, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10 sampai 20. Selesai, kita di switch 2 di sini VLAN berapa ini? Di switch 2 tuh VLAN 30 dan 40. 2 sampai 3 masuk ke VLAN 30, 4 sampai 5 masuk ke VLAN 40. VLAN 20, VLAN 30, name-nya VLAN 30 dan 40 ya. Oke, kita masukkan rank-nya. VLAN 30, masuk ke VLAN 40. Oh, kita belum di spanning tree port face. Caranya masuk ke 2 sampai 5 SPAPO. Oke, lalu masuk ke INTF A01. Oh, sorry. Bener kan 01 ya? Ya benar. Kita terang. Lalu switch terang allowed VLAN 30 sampai 40 ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal konfigurasi di routernya. INT FA10/100. Oke. FA1/0. Noise. Kita bikin encapsulation untuk VLAN 10 ya. Encapsulation.1q 10. Kasih IP address 192.168.255.0.124. Kita bikin juga yang 20. Oke, kalau sudah kita bikin IP DHCP excluded address 11 dan 21 ya. Setelah itu kita bikin IP DHCP pool VLAN 10, networknya 192.168.10.0, kasih subnet mask. Setelah itu kasih default router. Setelah itu kasih DNS 192.168, DNS di sini 100.2 ya. Oke, selesai. Kita bikin VLAN 20. Oke, kita ganti-ganti saja ya. DNS sama tetap, selesai. Dan di sini sudah selesai konfigurasinya. Kita belum konfigurasi di VLAN FA00 belum ya. FA00 belum nih.
Ini juga baru buat VLAN yang VLAN 10 dan 20. Kita lanjut ke INT FA00 noise hash. Setelah itu kita bikin 30 dan 40 ya. Lanjut ke 30 IP address IP tersebut. Ada dia. 30.1/24. Oke, kita bikin yang 40 juga. Oke, setelah itu kita bikin IP DHCP excluded address 831 sama 41 ya. Oke, kalau sudah bikin IP DHCP pool VLAN 30 networknya 108.30.0 255.0. Setelah itu default routernya 108.30.1 dan S-nya sama 108.100.2. Bikin buat VLAN 40 default routernya 41 dan S-nya sama. Oke, selesai teman-teman. Di sini sudah selesai, kita tinggal request saja dari kliennya masing-masing ya. Kamu mau? Oke, dia mau ya, sukses ya. VLAN 20 kita ada HCP lagi dan ternyata mau. Oke, mau VLAN 30, apakah ada kendala? Oke, VLAN 30 juga mau. Oke, mau VLAN 40 terakhir. Cek lagi. Oke, 40 juga mau ya. Oke, selesai teman-teman. Part 2 sudah selesai dikonfigurasi teman-teman. Sekarang lanjut ke part 3 di sini. Di switch 3, 4 sama router 3. Router 3 itu di sini ya, berarti di router 3, switch 3 dan switch 4. Oke, kita switch 4 dulu paling bawah. Kita bikin VLAN 50 dan VLAN 60. Bikin dua VLAN ya. VLAN 50. Yang sama di sini VLAN 50 dan bikin VLAN 60. Setelah itu kita masukin ya IP addressnya di VLAN 50 dulu. Sama ya, 2 sampai 3 VLAN 50, 4 sampai 5 VLAN 60. 2 sampai 3 akses VLAN 50 spending tree portfase, lalu 4 sampai 5 sebentar, akses VLAN 60 ya, SPFO. Oke, selesai. Kita masuk ke INTF 01. 01 sini jangan lupa di terang VLAN 50 dan 60. Masuk ke switch 3 di sini. Switch 3 juga sama ya. Untuk portnya dia 4 sampai 5 VLAN 60, 2 sampai 3. Oh sorry, bukan VLAN 59 ya. VLAN 50. Name-nya VLAN 50.
VLAN 60, name-nya VLAN 60. Setelah itu int rank FA 2-3 masuk ke VLAN 50, lalu 4-5 masuk ke VLAN 60, 01 terang, FA06 juga sama di terang. Lalu VLAN 50-60 udah selesai teman-teman. Tinggal di router 3-nya aja di FA00 enable id int FA00 no shut, bikin 50 sub interface 50 dan 60 ya. Lalu kasih IP address 192.168.50.1, kasih subnet mask dan yang 60 juga. Oke, selesai. Bikin IPDCP pool ya. 51 sama 61. Oke, kalau sudah kita request IP address mau nggak? Oke, kita cek dulu. Do show IP interface terang. Do show interface terang. Or it, yeah, switch terang VLAN 50-60. Oke, sudah semua di sini. Terang sudah, do show VLAN brief. Oke, 2345 sudah selesai. Coba kita cepat di sini. Kita request lagi. Oh, IPDCP poolnya belum dibikin kali ya? Oh iya, belum dibikin teman-teman ya, IPDCP poolnya. Sorry, saya lupa. VLAN 50. Networknya 192.50.0/24. Infrastrukturnya 192.51. DNS-nya 192.168.102. Bikin VLAN 60 juga. Oke, selesai. Sekarang tinggal request. Dan sukses ya. Oke, sukses. Ini juga sukses. Ini juga sukses. VLAN 50 sukses. Yang ini juga sukses. Sukses. Tinggal terakhir ya. Ini sukses. Oke. Sudah sukses semua teman-teman. Ping dari klien ke router juga sudah sukses di sini. Lanjut. Cek. Oke teman-teman, di sini kita lanjut konfigurasi part 4 ya. Switch 5, 6 dan ML1. Berarti di sini jangan lupa nanti IP routing ya. Lalu di terangnya switch terang encapsulation.1q. Oke, kita bikin yang di switch 5 dulu di sini. Di switch 5 ada VLAN 70 sama 80, ada 2 VLAN.
Oke, kita bikin VLAN 70 sama VLAN 80. Oke, selesai. Tinggal kita masukin ya teman-teman, FA2 sampai FA3 masuk ke VLAN 70, FA4 sampai FA5 masuk ke VLAN 80. Dua sampai 3 VLAN 70, spinning report flash 4 sampai 5 masuk ke VLAN 80. Oke, selesai. Tinggal kita terang di FA0 berapa ini? FA01 ya. Switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 70 sampai 80. Oke, selesai. Lanjut ke switch 6. Di sini switch 6 kita ada VLAN, ada 3 VLAN 70, 80 sama 90. 2 sampai 3 70, 4 sampai 5 80, lalu 6 sampai 8 90. Oke. VLAN 70, name-nya VLAN 70, 80 sama 90. Oke, setelah itu INT rank FA 2 sampai 3, switch mode akses, switch akses VLAN 70. Lalu yang 4 sampai 5 80, terakhir 6 sampai 8 90. Oke, selesai. Tinggal kita terang di INT FA001 ya, seperti biasa. Switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 70 sampai 90. Nah, selesai. Sekarang kita tinggal konfigurasi di MLS ya. Di MLS tuh FA berapa nih? FA2 sampai FA3 ya. Kita terang. Config terminal INT rank FA 2 sampai 3, switchport terang encapsulation .1Q, switchport mode terang. Oke, sudah selesai. Sekarang INT FA kita bikin VLAN dulu ya, VLAN 70, 80, 90. Bikin 3 VLAN di sini. VLAN 70 name-nya sama. VLAN 80 name-nya sama. Sama VLAN 90 name-nya sama. Lalu selanjutnya kita di INT VLAN 70 kita kasih IP address 71 berarti ya, 192.168.71. Setelah itu yang VLAN 81 sama VLAN 90 91. Oke, kalau sudah, bikin IP DHCP excluded address 71 81 sama 91. Oh, salah. Bikin IP DHCP pool VLAN 70. Networknya sesuaikan ya, 70.0, 255, 255, 255.0. Bikin default router 192.168.70.1, bikin DNS 198.100.2. Selesai, bikin VLAN 80 dan VLAN 90.
10. DNS sama, kita bikin VLAN 90. Oke, kalau sudah, kita tinggal request di ini dulu IP routing ya, diaktifkan dulu supaya bisa berkomunikasi semua. Kita tinggal request saja. Oke, sudah sukses 970. Oke, sukses. Oke, ini juga sukses. Ini juga sukses. Tinggal VLAN 80. VLAN 80 di sini sukses ya. Dapat IP address VLAN 80. Oke, ini juga dapat. Ini juga dapat. Yang ini juga dapat. Tinggal VLAN 90 nih teman-teman. VLAN 90 apakah sukses? Oke, sukses, dapat juga. Dapat IP address ya. Oke, terakhir nih. Oke, di sini tinggal kita ping ya. Coba dari VLAN 90 kita ping ke VLAN 70. 70.1 dulu, sudah sukses ya. Setelah itu kita ke kliennya 70.3. Pertama RTO dulu, keduanya sukses. Request timeout, setelah itu reply. Oke, sip. 70.2. Seperti biasa, request timeout dulu, setelah itu reply. Oke, sip. Cek. Part 4 sudah selesai teman-teman. Lanjut kita konfigurasi part 5 di sini. Konfigurasi VLAN in MLS2. Buat VLAN, konfigurasi port face, konfigurasi SVI. Di bawah ini yang menjadi VLAN 100, VLAN MLS2 menggunakan IP pertama, alamat IP manual di server berarti tidak ada DHCP. Oke, ini lebih simpel. Ini portnya FA1 sampai FA. Bentar. 1 sampai 2 ya berarti ya. Oke, kita tinggal enable SID INT FA1 sampai 2. Sorry. Range. Spanning tree port face. Kita bikin VLAN juga ya. VLAN 100. Name-nya VLAN 100. Setelah itu kita masuk ke tadi switch mode access, switch access VLAN 100. Setelah itu spanning port face sudah. Kita kita kasih IP address ya di sini untuk VLAN 100. IP address 192.168.100.1 25.25.255.0. Kita selesai. Tinggal konfigurasi di DNS ini. Untuk DNS-nya kita kasih 100.2. Kok untuk web server 100.3 ya? Ini 100.2. 100.2. 100.2. Ntar, ini pada dapatnya berapa? Ini 100.2. 100.2. 100.2. Ya, 100.2 bener kok. Oke, kita manual ya konfigurasi DNS-nya. Di sini
192.168.100.2. Setelah itu kita kasih gateway 1.1 dan SS 1.2. Manual ini kita konfigurasi web server juga. .1 3 11 102. Oke, selesai. Kita coba command prompt ping 192.168.100.1 dan reply ya. Dan di sini sudah bisa ping dari web ke DNS juga sudah bisa sukses. Oke, part 5 sudah bisa selesai ya. Lalu kita lanjut ke part 6. Kita konfigurasi point to point. Cek. Cek. Oke, kita konfigurasi point to point teman-teman di sini. Biasanya kita konfigurasi IP address ya. Di paling pojok dulu di sini IP address-nya 10.2, ininya 10.1 nih ya. Oke. Sebentar saya harus zoom dulu supaya nggak bingung. Oke, masuk di FA4/0, IP-nya 10.10.2. Mana saya di config terminal INT FA04/0 set kasih IP address kedua 255 kita copy dulu ya. Oke, FA15/0 10.10.1. Kita copy aja dari sini nih. Oke, setelah itu coba di ping ya ke 10.10.10. Oke, udah 100%. 4/0 IP-nya 10.10.5. 4/0 10.10.5 ya. 10.10.5. Oke, ini 4/0 10.10.6. 10.10.5 10.10.6. Oke, selesai. Coba kita ping ke 10.10.5 di sini. Ping 10 kita masukkan 10.5. Oke, selesai. Benar hasil, kita ke bawah di sini 1/0 IP-nya 10.10.25. 1/0. Ini harus teliti ya teman-teman. Oke, selesai.
Lalu INT FA01 IP-nya 26. Oh, bikin no syspart dulu, baru 26. Oke, ping ke 25. Oke, sudah 100%. Aman, tinggal ke sana nih teman-teman. Yang bagian sini nih. SE berapa nih ya? SE 2/0 10/9. Nge-shot, kasih IP address 10/9. Oke, lalu 3/0-nya 10/13. Di router 4-nya 2/0 10/10. 10/10. Duping 10/10/10. 9. Oke, 100%. Di router 5-nya 2/0 10/10/14. Di terminal INT SE 4/0. Berapa tadi SE-nya? 2/0 ya, bukan 4/0. 2/0 no shot 10/10 berapa tadi? 14 ya? 14. Oke. Looping 10/13. Oke, sudah 100%. Sekarang tinggal ke belakang. FA berapa ini? FA00 10/10/21. 00. Kasih IP address 10/10/21. Lalu FA00 10/10/17. 10/10/17. Oke. 0 FA03 10/10/18 di no syspart dulu. No syspart 10/10 berapa tadi? 18 ya. Oke. Lalu FA04 10/10/22. 10/10/10/22. Teman-teman, di sini sudah selesai ya untuk konfigurasi point to point ya di router NMLS. Setelah itu, oke teman-teman, di sini kita lanjut ya ke part 7. Di part 7 ini kita konfigurasi routing EIGRP di router 1, 2, 3 sama MLS 1. Berarti di area kuning ini ya, di yang warna kuning ini dia autonomous numbernya 10, berarti AS kan berarti harus sama semua. Nah, berarti kan router EIGRP-nya 10 semua di router 1, 2, 3 sama ML1. Setelah itu gunakan wildcard mask sama disable auto summary. Nah,
Lalu kita konektivitaskan, pastikan status EJRP up, tabel routing ada, dan semua PC bisa saling berkomunikasi. Langsung saja kita ke router 1 dulu di sini. Di sini kita enable SID config terminal. Kita bikin router EJRP AS-nya 10. Setelah itu kita adversiskan networknya. Di router 1 itu ada berapa ya networknya ya? Tapi network ini kan ada 2 area ya. Ada 2 routing ya. Kalau di router 1 kan ada routing yang EJRP sama OSPF. Nah, kita masukinnya EJRP aja, berarti yang sebelah kiri ya. Berarti dia itu 10.10.0 dan 10.10 berapa ini? 10.10.4 ya. 10.10.0 dan 10.10.4. 0003. Oke, dan 10.10.4. Oke, selesai. Oh, sama ini teman-teman, disable no auto summary. Caranya gimana? Caranya cuma no auto summary. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya kalau misalkan kita aktifkan nanti dia kan ini kan /30 ya teman-teman ya. /30 kan hanya beberapa IP kan. Dia kan tidak mencapai seperti /24. Nah, tujuannya mendisablekan auto summary itu supaya di semua kawasan router EJRP itu baik yang /30, yang /24, yang prefiksi berbeda-beda itu bisa berkomunikasi teman-teman. Itu salah satu fungsi dari mendisable auto summary. Oke, lanjut di sini kita ke router 2. Di router 2 ini ada 10.10.0, IP VLAN 10, 20, 30, sama 40 ya teman-teman. Ada 5 ya. Langsung enable SID config terminal, router EJRP 10 sama ini ya. 10 10 10 0 03. Setelah itu 0255 di sini 168 192. Setelah itu VLAN 10, 20, 30, 30 sama 40. Terus no auto summary. Oke, selesai. Lanjut ke router 3. Di sini ada VLAN ada networknya 10.10.4, lalu 10.10.24 sama VLAN 50.60. Ada 4 ya networknya. SID config terminal, router EJRP 10, networknya 10.10.10.4, ada 10.10.4, 10.10.24, lalu ada network VLAN berapa tadi? 50 sama 60. 192.168.50.0 255 sama VLAN 60. Oke, selesai. Disable no auto summary. Nah, lalu kita masuk ke MLS 1, networknya 10.10.24, terus VLAN 70, 80 sama 90. Aduh, salah lagi. Sebentar ya teman-teman, tunggu dulu. Cek. Oke teman-teman, di sini lanjut ya. Masuk ke MLS 1, enable SID config terminal, router EJRP 10, networknya 10.10.10.24 0003. Setelah itu networknya 192.168, VLAN 70 ya, 70.0 00 255, VLAN 70, 80 sama 90. No auto summary. Oke. Jalan semua 70, 80, 90. Kita pastikan ya coba di router 2 sudah ada IP table gak VLAN 70. Do show IP route.
Oke, di sini ada D itu berarti EJRP ya. D itu adalah EJRP, ada VLAN 70, 80, 90, berarti sudah connect nih. Kita coba duping ke 190.70.1. Oke, sudah connect. 70.2. Oke, ini sudah connect ya. Coba kita ke VLAN 40 deh. Kita tes di sini. Ping 192.168.70.1. Oke, sudah connect teman-teman. 70.2 sudah connect. 80.2. Di sini RTO dulu sebentar, lalu replay. Oke, sudah connect ya. Coba ke VLAN 90. 90 juga harusnya bisa sih. Request out dulu, setelah itu replay. Oke, sip. Udah bisa teman-teman. Oke, sudah selesai. Part 7. Lanjut part 8. Kita konfigurasi OSPF di router 1, 4, router 5, DMLS 2. Berarti yang di area sini teman-teman. Ini areanya router OSPF. Nah, nanti router 1 itu juga ikut konfigurasi router OSPF, tapi networknya yang di bagian kanan teman-teman. Yang ini nih. Yaitu berarti networknya 10.10.8 lalu sama 10.10.12. Kita tambahin lagi, berarti di router 1 itu ada 2 router ya teman-teman. Yang pertama router EJRP10, yang kedua router OSPF. Kita tambah router SPF 1. Di sini proses ID-nya 1, berarti semua sebenarnya proses ID itu bebas ya. Mau sama boleh, mau beda boleh. Connected. Pastikan OSPF neighbor up, double routing ada, dan semua saling berkomunikasi. Oke, kita tambahkan network 10.10.10 titik. Berapa itu saya lupa tadi? 10.10.8 sama 10.10.12. 003 area 0 ya, backbone 10.10 sama 10.10.12. Oke, selesai. Cukup simpel. Ke router 4 sekarang. Network 10.10.10.8 ya. Area 0. Oke, sama 10.10 berapa ini? Belakangnya 10.10.16 ya. 8-nya ganti 16. Oke, sudah. Di sini 10.10.12 sama 10.10.12 sama 10.10.20. Router OSPF 1 network 10.10.10.12 sama 10.10 berapa ini? 20 ya. Oke, sudah. Tinggal di MLS kita pertama, MLS kita konfigurasi enable ID, config terminal, konfigurasi IP routing dulu ya. IP routing, setelah itu baru router OSPF 1 network 10.10.10.20 3 area 0. Masih ada tulisan bisa. Panel 4. Oke. Sama 10.10.16. Cek view show IP route. Masih belum dapat ya ini ya. Coba kita percepat sini. Nah, ini udah dapat harusnya. Nah, ini udah ada OSPF 10.10.12
Coba kita ping ke 10 10 9 sini ya, yang paling ujung ya. Sama 10 10 13. Tuh ping 10 10 10 9. Oke, sudah connect sama 10 10 13. Oke, connect teman-teman. Sudah connect semua. Coba dari router 1 kita ping ke web server ya. Tuh ping 192.168.10 sorry 100.2. Oke, oh saya lupa nambahin ini network yang di router S1 ini kan ada network 100 ya, 100.0.0.0.255 area 0. Oke, selesai. Kita percepat dulu. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Sip. Oke, sudah bisa berkomunikasi semua. Sekarang tinggal lanjut ke part 9. Nah, part 9 ini configure mutual redistribution in router 1. Nah, teman-teman harus tahu ya, di router 1 itu kan dia ada dua routing ya. Yang pertama routing EIGRP10 dan routing OSPF1 area 0. Nah, ini teman-teman, kita bisa menghubungkan dua routing ini dengan cara mutual redistribution. Nah, jadi nanti konsepnya seperti ini. Di router 1 kan ada dua routing nih. Nah, nanti saya jelasinnya pakai notepad supaya enak. Cek. Nah, nanti teman-teman misalnya ini kan di router 1. Di router 1 kan ada dua routing. Yang pertama kan EIGRP 10 dia terhubung sama OSPF 1 area 0. Oke. Nah, ini cara terhubungnya di sini kita hubungkan dengan cara mutual redistribution. Nah, mutual redistribution itu apa sih? Mutual redistribution itu kita memasukkan network OSPF1 ke dalam EIGRP10. Begitupun sebaliknya. Misalkan nih di dalam EIGRP10. Nah, ini kita memasukkan redistribute OSPF 1. Nah, gitu teman-teman. Jadi di dalam EIGRP 10 itu kita memasukkan network atau meredistribut OSPF 1. Begitupun sebaliknya. Oke, jadi kita langsung saja di sini kita redistribut. Caranya cukup simpel sih. Kita masuk ke router EIGRP 10 dulu. Nah, lalu kita di sini tanda tanya. Nah, di sini ada command redistribute. Kita redistribute spasi OSPF areanya berapa, 1, ini harus sesuai ya. Lalu di sini metriknya 1. Nah, 1 1 1 sampai 5 teman-teman. Enter, selesai. Sekarang kita exit, kita masuk ke router OSPF 1. Di sini kita meredistribut EIGRP. Caranya redistribut EIGRP 10 subnet. Selesai. Nah, itu cara meredistribut SPF ke IJRP dan begitu pun sebaliknya. Nah, nanti ujungnya gimana? Endingnya nanti di routing IJRP bisa berkomunikasi dengan routing OSPF. Ini akan successful. Oke, selesai part 9 ya. Dan kalau misalkan kita ping dari PC ke server, yang PC kan ini kan routing IJRP nih, sedangkan server routing OSPF. Nah, kita ping ke 192.168.100.2, itu akan replay teman-teman, akan berhasil. Oke, lanjut di sini ke part 10 ya, konfigurasi DNS dan web server. Part 10 ini berarti ada di server sini, DNS DNS-nya kita on kan, lalu bikin record untuk academy.sekolahan.id, kita copy. Ini kan ini di top dulu ya. Paste,
addressnya 100.3. Ini buat web server, kita add. Setelah itu buat cname sekolahan.id dengan hostname academy. Hostname-nya academy.sekolahan.id. Hostname-nya academy.sekolahan.id. Ininya www. Oke, selesai. Setelah itu server melakukan Oke, sekarang kita masuk ke web server. Di sini kita edit ya. Di sini kita edit, menampilkan welcome to academy.sekolahan.id. Oke. Paste. Setelah itu di sini juga sama kita paste, lalu kita save. Yes. Save. Yes. Setelah itu kita coba ya dari PC bebas, sembarang PC. Kita coba akses www.academy.sekolahan.id. Oh, sebentar. www.academy.sekolahan.id. www.academy.sekolahan.id. Sudah benar nih. Cek IP-nya. Coba kita ping dulu. 108, 102. Sudah bisa. 103. Oke, 103 nggak bisa. Kita cek IP 103, teman-teman. Oke, ini sudah benar. Apakah dia belum masuk ke VLAN? FA1, FA2, FA2, A1 benar. Belum diterang. Belum diterang. Nggak usah ngasih, bisa diterang. Untuk bisa sukses. Ping 192. Kok ini bisa nih? Coba kita coba akses di sini, teman-teman. www.academy.sekolahan.id. Kita coba cek kalau academy.sekolahan.id sama, nggak bisa ini. Kalau IP address, wah, bisa. Wah, ini kayaknya DNS ini. Sebentar, teman-teman. Saya cek lagi di sini. academy.sekolahan.id, tipenya record academy.sekolahan.id, kos 108.100.3. Lalu www.academy.sekolahan.id, cname academy.id. Udah benar sih ini. Tinggal kita ke web server di sini, http academy. Ini sudah bisa ya. Oke. Coba kita cek lagi ya di web browser sini.
Kalau habis nggak mau dia. Oke, benar. Hmm, 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 hmm. Nggak mau ya. Akademi dan sekolahan coba kita hapus ini. Kita bikin 192.168 akademi sekolahan ID. Spamnya tiga. Nah, cek. Oke, ini sudah selesai. Bisa teman-teman. Tadi mungkin ada kesalahan teknis atau ngebug ya. Tapi ini udah bisa nih. Coba saya cek lagi di bagian web browser sini. Coba akademi.sekolahan.id. Nah, ini sudah di tag ya. Nah, sekarang terakhir kita konfigurasi access list. Konfigurasi access list MLS2 membakil paket HTTP ke server. Gunakan access list seperti ini pakai extended ya. Oke, sekarang kita di MLS ya. IP access list extended, kita pakai name block underscore HTTP. Setelah itu enter. Setelah itu kita deny IP untuk memblokir paket HTTP ke server. Untuk bahwa semua klien tidak dapat mengakses semua klien berarti any ulang. Oke teman-teman, di sini saya mengalami kesalahan. Harusnya ya. Tadi kan saya di mana nih? Di sini permit, harusnya permit IP ini ya, bukan permit TCP. Jadi saya masuk dulu ke IP access. Saya akses dulu, lalu saya masuk lagi IP access list extended block HTTP. Lalu kita do show access list. Di sini kita hapus dulu 020 show access list, kita bikin lagi yang 20 permit IP any. Oke.
sudah ditanam ya. Coba dulu saluran. Interface VLAN 100 out. Oke, kita cek di sini. Nah, ini sudah benar nih. Coba kita akses ya. Ini seharusnya nggak bisa mengakses VLAN, port HTTP. Jadi kita pakai parameter HTTPS www.academy.sekolahan.id. Nah, di sini bisa untuk HTTPS. Nah, sekarang kita yang HTTP. Nah, ini harusnya nggak bisa nih, teman-teman. Kita cek, tunggu nih, lumayan lama. Jadi kita cek di VLAN yang 90, coba. Ini langsung ke HTTP aja. Oke, HTTP academy.sekolahan.id. Nah, ini nggak bisa ya, teman-teman ya. Sedangkan kalau HTTPS, dia harusnya bisa. Coba yang sini. Nah, ini request timeout ya. HTTP request timeout, sedangkan kalau HTTPS dia, nah bisa teman-teman, sip. Dia sudah berjalan lancar komennya dan kompresinya masih 97. Coba kita cek ya, apakah ada yang salah. Oke, kita cari yang silang. Nah, di sini nih, di switch 3 saya belum port fast ya ternyata. Di switch 3 FA2345. Di switch 3 kita cari switch 3 1 2 3 sini. 2 3 4 5. Kita tinggal ID, config terminal, INT rank FA 2 sampai 3, 2 sampai 5. Spanning tree port fast. Spanning tree port fast. Oke, sudah 99, satu lagi. Ada yang salah di sini. Nah, ini nih. VLAN berapa nih? Switch 5. Nggak ada VLAN 70 sama VLAN 80. Switch 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Switch 5. Coba kita cek ya. Enable. So, VLAN brief. VLAN. Oh, ini V-nya nggak gede. Yaudah, kita ganti dulu. Misalkan VLAN 70. Name-nya kita ganti VLAN 70. VLAN 80. Ganti juga VLAN 80. Oke, udah selesai teman-teman. Completion sudah 100 dan aksesnya sudah berjalan lancar. Oke, mungkin itu saja teman-teman video yang bisa saya sampaikan mengenai konfigurasi SuperLab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.